Kembali kita berjumpa lagi di Sekolah Sahabat 5 Menit GMAK Menteng. Program ini dibuat untuk memastikan jantung keranan kita tetap berdetak. Dan pada pekan ini kita akan belajar di pelajaran ke-7 dengan judul besar Kemenangan Kristus atas kematian. Dan ayat hafalannya terdapat di dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Pada ayat ini, Yohanes Kekasih tersungkur di depan kaki Yesus, dan Yesus meletakkan tangannya di atas Yohanes lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci dan kerajaan maut." Saudara, pusat dari iman Kristen adalah kebangkitan Kristus. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan manusia dan masih tetap hidup dalam dosa. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka manusia akan binasa selama-lamanya. Kematian Yesus di kayu salib tidak ada gunanya jika Yesus tidak bangkit dari kematian. Begitu pentingnya kebangkitan Yesus bagi seluruh iman orang Kristen dan rencana keselamatan. Sangatlah sukar untuk mengerti mengapa kebangkitan Kristus dengan kebangkitan manusia itu sendiri menjadi sangat penting jika orang percaya bahwa yang mati dalam Kristus telah menikmati kebahagiaan surga waktu mereka pulang ke rumah untuk bersama dengan Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa misi Kristus tampaknya sudah berakhir, karena Kristus mati di kayu salib untuk mati dan dikuburkan. Kita tahu cerita iblis berhasil menghasut Yudas dan menggunakan para imam untuk menuntut kematian Yesus ke pemerintahan Roma. Yesus ditangkap para murid dan meninggalkannya, dan Petrus menyangkalnya 3 kali. Sekarang Yesus di dalam kubur. Lubang kubur ditutup batu yang besar, disegel, dijaga oleh tentara Romawi, serta diwasi oleh kekuatan iblis yang tidak terlihat. Jika bisa, setan akan menahan Kristus terkunci di dalam kubur. Kubur Yesus juga dijaga tentara, dan mustahil ada orang yang mengambil mayat Yesus lalu memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan menjaga kubur Yesus ini diartikan dalam 2. Yang pertama, berarti lawan-lawan Yesus berpikir bahwa penjaga kubur dapat menghentikan Yesus dan tidak sanggup bangkit dan keluar dari kubur. Yang kedua, mungkin juga lawan-lawan Yesus juga berpikir bahwa murid-murid Yesus akan mencuri mayat Yesus dan memberitakan berita bohong bahwa Yesus sudah bangkit. Dan tindakan ini mengungkapkan betapa takutnya para imam terhadap Yesus bahkan setelah Yesus meninggal. Kemenangan Kristus atau iblis dan kekuatan jahatnya telah dikunci di atas kayu salib dan ditegaskan oleh kubur yang kosong. Ketika Yesus dibaringkan dalam kubur, iblis menang. Iblis berusaha menahan tubuh Yesus sebagai seorang tahanan. Iblis sangat marah ketika para malaikatnya justru lari meninggalkan kubur ketika malaikat surga turun. Ketika Yesus bangkit, iblis tahu bahwa ia harus mati pada akhirnya. Meskipun kemanusiaan Kristus mati, keilahiannya tidak mati. Dan dalam keilahiannya, Kristus memiliki kuasa untuk menghancurkan ikatan kematian. Yesus yang memberikan hidupnya, dia juga yang mengembalikannya kembali. Dalam Matius 28 ayat 11-15 menjelaskan upaya yang sia-sia dan bodoh dari para pemimpin untuk terus terang berperang melawan Yesus. Para tentara melihat kebangkitan Yesus dan mereka melaporkan pada para pemimpin agama. Mereka ketakutan dan pingsan ketika malaikat turun di kubur Yesus. Mereka terjatuh dan tiba-tiba mereka melihat kuburan telah kosong. Apakah Yesus bangkit? Ataukah para murid mencuri tubuh Yesus? Intinya, kubur Yesus telah kosong. Sekian Sekolah Sahabat 5 Menit kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat.